tetap tumbuh, kuartal 3 di zona negatif. Tapi kita masih punya waktu sebenarnya sampai menutup akhir bulan September ini. Apa strategi yang mungkin bisa kita lakukan agar resesi, kalaupun resesi ya, kalaupun nanti pertumbuhan ekonomi itu di zona negatif, nggak jatuh terlalu dalam? Ada dua hal atau dua variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah variabel kesehatan. Karena skenario pertumbuhan ekonomi ya di tahun 2020 ini akan sangat tergantung bagaimana kita bisa memitigasi pandeminya dengan baik. Nah, dalam beberapa skenario kami menunjukkan bahwa jika variabel kesehatan dalam hal ini tingkat infeksi dan juga tingkat penularan serta tingkat kematian itu menurun atau melandai, kita masih punya peluang untuk bouncing di kuartal keempat dan tentunya di tahun 2021. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tentunya yang permasalahan klasik yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa mempercepat stimulus fiskal yang mana selama ini terkesan mandek. Nah, kalau kita lihat ya sampai per Agustus estimasi kami, dia sebenarnya stimulus fiskal ini bisa memberikan dorongan hingga 1% gitu ya. Dengan kondisi yang sementara ini ya dengan kontribusi yang memang sebenarnya belum terlalu besar dari sisi penyerapannya, tetapi itu saja sebenarnya dalam perhitungan kami bisa memberikan dorongan hingga 1% ya. Jadi kalau sebelum kemungkinan di kuartal ketiga mungkin bisa jatuh -3 atau bahkan -4%, tapi karena dorongan dari stimulus fiskal bisa setidaknya menyangga dibandingkan dengan kuartal 4 lebih dibandingkan dengan kuartal 1% agak besar, itu data terakhir di Agustus. Tapi kalau kita lihat di data September, itu sudah realisasi untuk PEN saja 36,6%. Apakah ini cukup memberikan kesan optimis buat kita, lebih dari 1% menyangga perekonomian? Iya, saya cukup optimis ya. Jadi kalau misalnya masih bisa dikejar, gitu ya, setidaknya kalaupun tidak 100% ya, kalau 100% realisasi itu estimasi kita akan ada tambahan atau dorongan hingga 3,96% ya, kalau semuanya direalisasikan. Tapi kalaupun setengahnya ya itu masih juga cukup baik gitu ya, 2% sampai 3% itu masih merupakan dorongan yang cukup buat perekonomian kita, terutama nanti di kuartal keempat, karena di kuartal keempat kita masih punya peluang untuk tumbuh positif. Meskipun kuartal 3 negatif antara -2 sampai -3%, tetapi di kuartal keempat kita masih punya peluang tumbuh ya antara 0 sampai 1%, atau bahkan kalau dorongannya lebih kuat lagi bisa sampai 2%. Artinya kita bahkan bisa tumbuh positif di tahun 2020 ini. Artinya kalaupun prediksi dari Anda, kalaupun nanti ekonomi Indonesia berada di zona negatif, tidak akan terlalu dalam ya, negatif? Ya, betul. Kan kalau kita bandingkan dengan kuartal kedua saja, ini sebenarnya sama-sama negatif, tetapi kan negatif di kuartal kedua jauh lebih besar dibandingkan dengan kuartal ketiga. Gitu. Jadi artinya kita moving ke arah yang lebih baik. Oke, nah ini yang jadi masalah itu pada kuartal 2, kita berkaca di kuartal 2 yang membuat pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi kan itu konsumsi rumah tangga yang menurun sampai aktivitas ekspor impor. Nah kalau dari konsumsi rumah tangga, pemerintah kan sudah punya tuh bantuan bansos misalnya gitu. Tapi yang jadi masalah nih, ketika kelas menengah atas itu menahan belanja. Nah apa yang bisa dilakukan agar para masyarakat di kelas menengah atas ini nggak pelit gitu kalau belanja? Betul sekali Mbak Ilona, itu sangat tepat ya, karena yang paling memainkan peranan di keseluruhan konsumsi adalah 20% masyarakat yang memiliki pendapatan paling atas gitu ya. Jadi kalau kita bermain hanya di 40% yang paling bawah, itu dorongannya tidak akan terlalu besar karena proporsi konsumsi itu didominasi oleh 20% di atas. Apa yang terjadi dengan yang 20% di atas? Apakah mereka mengalami penurunan daya beli? Justru mereka di beberapa sektor tertentu, terutama sektor ICT, itu beberapa justru mengalami lonjakan peningkatan kekayaan gitu ya, yang juga signifikan. Nah, tapi apa yang menghalangi mereka untuk spending? Ya, mereka tidak bermasalah dari sisi ability to spend, tapi mereka bermasalah dari sisi willingness to spend. Ya. Kecenderungan untuk spendingnya itu tertahan. Kenapa? Karena faktor resiko. Nah, kalau kita bicara faktor resiko apa yang kelihatan dan yang mereka lihat sementara di tahun 2020 dan nanti di tahun 2021, yaitu COVID-nya itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita bisa yang jelasnya di sini, kesehatan, kalau yang Anda jelaskan berarti ini kelas menengah atas ini melihat perkembangan misalnya kasus positif corona juga kita terus naik ya, bahkan di Asia Tenggara kita tertinggi dan itu menjadi salah satu yang paling diperhatikan bahwa ada ketidakpastian begitu sehingga membuat mereka ngapain saya belanja, lebih baik saya nabung gitu. Exactly. Jadi kalau dalam beberapa simulasi response function kita,
kemarin dibandingkan antara efek dari PSBB dibandingkan dengan resiko dari COVID, ternyata efek resiko dari COVID ini jauh lebih besar ketimbang efek dari PSBB. PSBB memang ada dampak negatifnya, tapi tidak sebesar kalau dibandingkan dengan resiko COVID. Bahkan to some extent, ketika pemerintah memberlakukan restriksi ekonomi, itu justru dibaca positif untuk pasar. Jadi response functionnya jauh lebih positif karena ada kejelasan bagaimana pemerintah bisa menangani dan memitigasi krisis pandemi ini. Dan ya oleh karenanya yang paling penting dalam hal ini adalah variabel kesehatan. Dan kalau merujuk pada itu juga berarti kalau kita bicara stimulus ini harus lebih cepat masuk ke sektor kesehatan karena inilah yang kemudian menjadi game changer-nya. Oke, nah tapi begini, ini Presiden yang menyebutkan bahwa salah satu yang jadi andalan ketika misalnya ekonomi perkotaan ini terpukul pandemi sudah terjadi, memang kita lihat dari data pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta misalnya akan mengembangkan potensi ekonomi desa. Seefektif apa ini dilakukan? Apalagi koreksi kalau salah Mas Faisal, untuk pengembangan desa butuh waktu yang panjang, apalagi perhatian itu baru kelihatan tuh sekarang gitu. Maksudnya secara transparan. Ya, Pak Jokowi betul sekali karena akan terjadi limpahan, ya ada spillover effect dari kota ke desa ya karena memang yang di kota tidak dapat pekerjaan akhirnya mereka balik ke desa. Nah yang jadi masalah apakah kemudian desa bisa menampung limpahan tersebut ya jangan-jangan malah terjadi pengangguran yang juga cukup tinggi di desa. Meskipun sebenarnya peluangnya cukup terbuka kalau kita lihat kemarin dari kuartal kedua sektor pertanian itu adalah sektor yang justru tumbuh gitu kan berarti kita ada potensi di situ. Ya, jadi saat yang lain turun gitu ya, justru sektor ICT dan juga sektor pertanian ini lagi tumbuh. Nah, oleh karenanya saya rasa kita punya peluang, meskipun tentunya saya juga sepakat dengan Mbak Ilona bahwa tidak mudah gitu ya. Jadi untuk membangun infrastruktur pedesaan juga butuh waktu. Iya, memang ke arah yang lebih baik dari sisi pengembangan pedesaan, ya betul, tetapi tidak secepat itu. Gitu. Apa yang bisa kita pelajarin dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu resesi? Puluhan negara sudah positif, mereka umumkan mengalami resesi. Apakah ada beberapa struktur ekonomi yang mirip dengan Indonesia sehingga bisa kita pelajari hal itu? Atau memang internal saja yang concern soal data dan lain segala macamnya supaya bisa menyalurkan bantuan-bantuan PEN tepat sasaran misalnya? Semua negara memiliki masalah yang sama ya, hampir semuanya. Cuma ada satu yang kemudian bisa kita rujuk di China misalnya. Mereka justru tidak terjadi resesi, meskipun terjadi kontraksi di kuartal pertama minus 6,8%, tapi di kuartal kedua sudah tumbuh 3,2%, bahkan di proyeksi di kuartal ketiga dan 4 juga lebih positif. Artinya mereka bahkan nggak mengalami resesi. Yes. Gitu. Apa yang dilakukan oleh China? Mereka melakukan restriksi ekonomi lebih awal. Nah ini yang kemudian seharusnya bisa kita rujuk juga dengan mengadakan PSBB ini. Jadi bagaimana kita bisa mengkonten virusnya, dan ketika kita mengkonten virusnya, maka sebenarnya kita menyelamatkan perekonomian. Itu yang terjadi di China. Oke, baik. Terima kasih Mas Fitri atas waktunya yang jelas dari dialog kita yang bisa kita ambil sama-sama. Sebenarnya semua soal kepastian penyebaran COVID tidak bertambah, tidak meluas. Semua intinya ke masyarakatnya. Mau ekonominya baik ya, masyarakat tolong patuhlah. Jaga sama-sama kondisi ekonomi kita. Terima kasih Pak Fitri atas waktunya di Berita Utama. Saudara jangan kemana-mana, informasi